Selamat datang di kamera depan. Kali ini gue mau coba sharing pengalaman horor. Ini selain kemarin sempat diserang ya sama, gue bilangnya apa ya, belibis lah ya. Belibis, kalian pasti ngerti lah ya. Di Tayu. Nah, kemarin nih kurang lebih seminggu yang lalu dapat serangan lagi, cuma lewat mimpi. Sebenarnya bukan serangan sih ya Yung ya, kayak hal aneh yang gue alamin. Bukan hal aneh sih, gangguan. Gangguan lah ya, bener-bener namanya gangguan. Ini kebetulan di belakang kamera ada My Love, Uyung. Bukan my love. Hah? Bukan. Siapa sih? Ada My Wife. Halo Gabutar. Kembali lagi bersama aku, si Gemoy. Terus gemoy pindah. Ceritain dong gimana awal mula kejadian kamu bisa mimpi ya, yang jadi bikin kamu merasa agak nyaman. Ada nih, ini kalau ada sobat-sobit yang nonton, dan pasti ada ya sobat-sobit nonton, kan kita live di JTB waktu hari Rabu tuh, ngebahas Tayu part 3. Ini kebetulan sekarang gue lagi dalam kondisi sakit kepala nih ya, jadi ada nginget-nginget. Jadi sepulang live, gue kan pulang duluan jam berapa, jam 1 ya aku ya. Kamu jam pulang 12 ya? setengah 1. Ya. Ya. Pulang duluan lah karena besoknya kan mesti kerja. Iya, hari Rabu. Nah habis bebersih segala macam, cuci muka, tidur tuh. Nah di tidur itu aku mimpi Yung. Mimpi apa? Mimpi dikawinin sama belibis. Cewek. Nah, ceritain dong setnya gimana. Jadi setnya ini set pernikahan ala-ala inilah apa, di gereja gitu, cuma gerejanya kecil. Kalau kemarin kan sempat sharing juga, itu namanya kapel katanya. Kepel lah. Ini bangunan-bangunannya atau dinding-dindingnya ini dari tumpukan-tumpukan batu, sorry. Aduh, lihat pusing. Dia tumpukan batu, belum diapa-apain lah gitu ya. Setnya tuh. Dinding-dindingnya batu, terus ada jendela kecil, ya ala-ala gereja lah. Terus aku kan ngelihatnya ke tempat duduk ya, ke tempat duduk jemaat lah, atau tempat duduk undangan. Iya. Dek, sana dulu, Adi lagi take video dulu. Oke. Jadi kamu ngelihat ke depan. Ya. Aku kayak di depan para undangan gitu kan. Ya. Di antara undangan itu tuh ada kamu, ada bapak, ibu, sama ada ayah Hamdan. Oh, jadi cuman kita berempat aja? Enggak banyak, cuma yang aku ngeh yaitu kamu, ibu, bapak, sama ayah. Ekspresi aku gimana di sana? Sedih lah, ekspresi kamu sedih, kayak murung, lebih ke murung sih, kayak nunduk, murung gitu. Ibu, bapak juga sama. Nah terus si ayah ini duduk di paling depan, sendiri. Kayak sedih banget, aku ciumin kan, udah ya tenang, gak apa-apa, si ayah teh. Terus abis gitu, aku nggak ada scene lanjutannya nih di gereja itu. Cuma aku yakinnya aku udah nikah tuh di situ. Iya. Terus ganti scene, aku mau berhubungan badan. Ini ya, Gabuters, ceweknya yang di dalam mimpi tuh. Parah. Seksi. Besar lah pokoknya mah. Istighfar. Iya kalau nggak inget itu setan mau nafsu pokoknya. Duh. Nah ini kan posisi ini bukan porno ya. Porno, gue ngejelasin apa yang ada di mimpi. Payudaranya besar,
Terus kenapa gue bisa bilang besar, karena itu pas mau berhubungan badan tuh kita udah nggak pakai baju, udah telanjang bulat lah. Di bagian sininya Yung ada tandanya Yung, bagian tete sebelah kiri. Iya. Lo harus sedetail itu. Parah banget. Ini biar Lu kegambar. jangan sampai inget-inget lagi. Jadi pengen. Oh, pengen abis ini juga bisa. Parah. Nah, Lanjutin. itu terus pas mau berhubungan, ini balik lagi ya sobat ya, maaf ya ini nggak jorok. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Mau aku masukin tuh Parah. kayak ini Yung, kayak ke besi gitu loh. Oke, percepat. Tet. Dah. Enggak Yung, ini harus detail Yung. Nggak masuk, nggak buters. Terus udah gitu, udah dirasa udah nggak masuk, keluar cairan Yung dari, mohon maaf ya, dari si vaginanya Yung. Warna oranye pekat. Bukan merah ya, oranye. Kayak Iya, spanduk. Hah? Orange spanduk gitu. Kayak ya pokoknya warna oranye lah, pekat. Iya. Keluar tuh dari vaginanya. Udah gitu udah aku bangun kan. Terus besoknya kalau nggak salah Discord aku tuh. Nanti dulu. Oke. Kan kamu sebelum mimpi itu ya, waktu masih syuting, emang kamu nggak ada ngerasa apa-apa gitu? Kayak sehari-hari sebelumnya itu kamu nggak ada rasa yang beda gitu? Ada rasa yang nggak enak? Kamu ngerasa nggak? Nah ini ada pas kan beres live, Iya. beres syuting itu aku kan ngerjain kerjaan kantor, tapi masih di studio. Iya. Nah ternyata di sela-sela live itu tuh kemarin, Kak Mei sama Kak Red keserang Yung. Di cleansing lah sama R&D. Nah karena si Blibisnya ini berbahasa asing, Iya. dipanggil lah aku sama R&D. Dang coba sini, tuh fokusin tuh setan, coba komunikasi lah aku sama si sosok Blibis itu. Oh, jadi kamu mediatornya. Penerjemah lah. Penerjemah. Nah, aduh, pusing. Di situ tuh aku emang udah ngerasa ini nih, di sini berat nih pas komunikasi tuh. Sakit banget kepala aku. Dung. Udah aku jelasin terjemahannya ke R&D sama ke tim. Cabut lah aku ngerjain lagi tugas kantor tuh masih pusing. Iya. Kepala tuh masih sakit, udah aku tinggal aja tuh mereka. Udah gitu udah, nggak lama kamu nelpon kan? Iya. Nelpon terus aku pulang. Oh, jadi hari sebelumnya mah nggak ada apa-apa gitu? Nggak. Nggak ada yang aneh, biasa Nggak. aja? Biasa aja. Oh, gitu. Kirain memang gangguan itu datang dari hari-hari sebelumnya gitu. Enggak sih, aman. Nah itu pas hari itu doang, hari Rabu tuh. Kirain si yang ada di rumah ini juga kayak ada yang beda, enggak kan ya? Enggak. Nah, Biasa aja. lanjut besokannya berarti ya, hari aku Discord hari Kamis apa hari Jumat ya? Besoknya kami Nah, besoknya ya Kamis. Nah, hari Kamis malam Jumat. malam Jumat aku Discord tuh sama sobat Sobit. Ada R&D juga di situ. Ada Yong juga kalau nggak salah. Aku ceritain kan ke R&D mimpinya segala macam. Ditres kan sama R&D dan ternyata ya emang bener. Tapi sosok kamu itu. tapi kamu sebelum cerita ke R&D kamu sempat pikir nggak kalau itu mimpi nggak wajar atau emang cuman bunga mimpi aja? Ya mimpi nggak wajar, orang kerasa beda lah. Oh gitu. Jadi emang udah langsung beda aja gitu setelah mimpi Beda. itu. Oh gitu. Nah ini balik lagi ke set yang di gereja. Nih aku belum sempat jelasin juga. Ya. Orang-orangnya, orang-orang Eropa yung rapih, ganteng-ganteng, cantik-cantik, dari mempelai wanitanya lah. Keren-keren. Dari situ aku udah, ah bener nih. Nah aku balik lagi ke Discord, cerita ke R&D, ditres lah sama R&D. Ternyata set aku
menikah itu ada di Portsmouth, Inggris. Itu dibantu juga tuh sama Kak Jen tuh, Kak Jen sama Randy sih. Kak Jen coba fokus, difokusin sama Kak Jen. Nah Kak Jen juga ngelihat apa yang aku mimpiin, setnya. Apa sayang? Apa? Casin sini, cas sama dia. Aku baru kan. Iya. Terus sama Kak Jen coba-coba buat fokusin, dan ternyata ke gambar lah sama Kak Jen. Nah di sela-sela Discord itu, apalagi? Boleh. Cium dulu. Nah di sela-sela Discord, aku kayak distrak sesuatu. Iya. Aku coba buat fokusin, ngedetek, tapi nggak kedetek. Jung, aneh, ini hawa apa? Hawanya tuh aku nggak tahu nih ada di mana. Terus hawa apa-apanya tuh aku nggak tahu, nggak kedetek lah. Aku pas di Discord itu aku langsung WA Randy kan. Coba tolong cekin rumah. Ini ada yang nggak beres tapi gue nggak bisa ngedetek, hawanya nggak kedetek. Nah tapi pas aku lagi WA Randy, si Gemoy ini di sini kan, itu kayak udah siaga gitu Yung. Iya. Dia udah kayak bangun, terus kalau harimau kan kalau mau nyerang kan taringnya tuh diliatin ya, ngegerem gitulah. Wah gue makin yakin nih pasti ada something nih. Tapi itu pas kajian suruh fokusin itu setelah kamu WA Randy atau sebelum? Sebelum. Ya ampun, loncat. Hah? Kamu malah mundur alurnya. Oh iya. Iyalah, jadi pusing. Jadi Ya. kamu WA Randy dulu. Lalu kamu setelah itu Discord gitu. Apa emang udah Discord? Udah Discord. Itu di WA tuh di sela-sela Discord. Nah, terus dilanjutin Discord, lalu Randy minta tolong kajian gitu. Enggak, kok jadi pusing sih Yung? Ya itu pas minta tolong kajian untuk ikut andil juga itu kapan? Kan kamu lagi cerita kajian ikut fokusin juga. Sebelum WA kayaknya, pas aku habis cerita. Oh, sebelum WA Randy. Heeh. Oh, jadi suruh fokusin dulu tuh si mimpi kamu gitu. Kajian mah nggak ngapa-ngapain, cuma kajian coba kebaca nggak mimpinya si Bintang. Oh, jadi lagi Discord itu. Oke. Terus kata kajian apa? Aku lupa. Pokoknya sama lah sama yang mimpi aku ngelihatnya. Ya. Terus pendapat Randy gimana sih? Ya, apa pendapat apa maksudnya? Pendapat mengenai mimpi kamu, iya benar gitu. Iya benar, kan tadi aku udah bilang. Gitu. Terus langsung gimana tuh? Randy ambil tindakan apa? Ya Randy ngelebur. Makanya aku cerita dulu dah. Aku jadi bingung mulai dari mana. Tadi aku lagi cerita apaan sih? Lagi cerita kamu WA Randy. Terus kata Randy, aku nggak ngedetek. ya. Terus di-trace sama Randy. Nah pas si Moy. itu lagi siaga, terus aku kan WA tuh si Gemoy dia siaga. Nah terus tiba-tiba adalah satu leluhur juga datang. Iya. Datang, aku kaget kan, aku WA juga Randy. Ki Anu tuh datang. Udah alhamdulillah, nanti kirim ini juga katanya. Koordinatornya 3 serangkai. Kirim tuh bertiga. Satu. Jadi di sini total ada 3 lah. Wih. Gitu. Nah pas
Arendi beres ngelebur, kerasa tuh hawanya langsung bush, dingin. Udah. Nah, Jadi- terus malamnya beres diskor kan tidur. Iya, benar. Mimpi lagi di situ aku mimpi ngelebur. Ngelebur sosok yang beda tapi bukan cewek. Sosoknya cowok. Tapi masih sebangsanya. Masih yakin banget aku. Pas dilebur tuh nggak mempan, kayak besi ketemu besi gitu. Terang. Tapi pas pukulan terakhir kebeset lah ini nih segini. Kan pakai pusakanya kan kembar. Iya. Seret. Kebelah, bukan kebelah sih, kebeset, ngeluarin cahaya. Terus hilang. Hilangnya bukan lebur. Hilang doang. Nah, di mimpi aku sama nih, 3 sosok ini juga ada. Si Gemoy, Ki itu sama koordinator 3 serangkai. Ada. Di situ aku bangun kan, posisi aku langsung duduk. Aku bangun tuh posisi aku udah duduk. Iya. Udah siaga. Tangan juga begini. Gitu sih. Aku gak lihat. Coba aku lihat. Kan kamu juga mimpi. Iya, aku mimpi. Tapi aku mau tanya, penasaran. Pas Arendi ngelebur itu makhluknya di mana? Ada di sisi kamu atau Enggak gimana? di sini nih. Di depan lemari bupet. Oh, jadi dia di sini beneran? Mm-mm. Ya ampun. Soalnya si Gemoy ke sana, pokoknya sosok-sosok yang 3 itu pada ngadepnya ke sana semua. Oh, dia Di depan ini nih, aku nggak kedetek, cuma aku merasa yakin, intuisi ada di sini. Dan pas ketiganya mau nyerang juga arahnya ke sana. Oh, gitu. Makanya kayak itu makhluk ada di mana sebenarnya kan? Kan kamu sampai nggak ngedetek gitu. Ada di sini ya, justru itu kata Arendi, ya emang makhluk atau setingkat itu tuh ya emang bisa begitu, bisa hawanya bisa nggak kedetek, bisa jadi dia sebenarnya ngumpet di dimensi keberapa. Makanya aku butuh bantuan Arendi kemarin. Ngeri. Takut soalnya aku. Tadi dulu iklan. Kalau di sini dulu. Enggak. Mau apa sih? Hah? Dek, Di sini sejauh. Enggak kepo ya mah. sana lagi. Sebentar ya, nanti mami susul ya. Jauh sini jauh. Kakak kasih, ya. Oke. Jadi waktu hari Rabu Rabu. aku mimpi juga sebelum kamu pulang syuting. Aku mimpi sekitar jam 11 atau jam 11. Karena aku bangun setengah 12, aku telepon kamu kan setengah 12. Ya antara jam 11 setengah 12 lah aku mimpi kamu. Jadi aku mimpi kalau kamu itu di mimpi aku tuh kamu tuh sama perempuan lain dan niatnya itu pengen ninggalin aku. Jadi kamu tuh kayak main hati. Jadi jadi aku nggak tahu detailnya karena mimpi itu berulang-ulang ya, kayak 3 kali. Kayaknya mas sebelum hari Rabu juga aku mimpi Yung. Cuma entah itu sebelum hari Rabu itu mimpi bunga tidur aja atau memang udah firasat gitu ya. Aku gak yakin. Tapi pas yakinnya itu hari Rabu aku mimpi kalau kamu ada main gila sama perempuan. Yaitu perempuannya tapi manifest mukanya itu muka yang aku kenal karena mungkin aku nggak suka kali sama orang itu ya atau gimana, karena kan kamu jendil ya, jadi kayak ya berwujud muka orang itu aja gitu. Aku pikir juga itu kayak bunga mimpi aja, makanya aku nggak cerita ke kamu kan kalau aku mimpi kamu mau tinggalin aku, mau pergi gitu Tea. Jadi aku kayak itu mah kayak
pikiran negatif aku mungkin kayak ke bawa ke alam mimpi gitu, karena kan kamunya juga nakal gitu kan. Nah Nggak nakal, jendil. Nakal mah enggak. tuh jadi aku tuh udah tuh ya mimpi. Aduh mau batuk dulu. So, nggak apa-apa, pakai aja. Aduh. Tolong ya, ini Kom Bantrin. Bisa masuk Kom Bantrin, batuk nih. Batuk pemirsa. Jadi pas udah tuh ya hari Rabu itu setelah aku mimpi kan aku langsung telepon kamu. Aku kalau nggak salah aku sebelum jam 12 tuh telepon kamu, tanyain kamu kapan mau pulang kan. Karena nggak bisa tidur lagi abis mimpi kayak gitu tuh. Jadi kayak distract gitu pikiran aku, jadi gak bisa tidur lagi. Jadi aku tanya kamu mau pulang kapan. Taunya kamu sebentar lagi, makanya aku tungguin kan. Udah tuh aku gak cerita apapun kan malam itu. Terus kamu juga gak cerita apapun karena kamu memang belum ngerasain kan. Kamu tidur, emang kamu tidurnya gelisah tuh malam itu karena aku gak bisa tidur sampai jam 5. Jadi setelah azan aku baru bisa tidur malah. Nah itu aku gak bisa tidur malam itu Yung. Nah udah tuh malam Jumat ya, hari Kamis malam Jumat. Nah malam Kamis. Kan aku pas pulang syuting. iya malam Kamis. Nah ini besoknya malam Jumat aku mimpi lagi. Kamu di mana sih? Sini Discord. Iya, aku kan tidurnya dari sore kan ya. Nah aku tidur. Terus aku kebangun jam berapa sih ya? 2. Kamu nyuruh aku tidur jam 2. Setengah dua ya. Aku nyuruh kamu tidur jam 1:30. Nah aku tuh antara jam segitu atau jam 1 mungkin ya, aku mimpi lagi ternyata. Dengan mimpi yang sama, kamu mau ninggalin aku. Kayak gitu. Pokoknya kamu pengen ninggalin aku, pengen pergi gitu aja. Perempuannya itu juga ada, mungkin memang belum dilebur ya, apa udah? Entahlah, pokoknya aku mimpi weh. Ya kan dileburnya pas hari itu, hari Kamis itu. Iya, tapi aku mimpinya masih ada si cewek itu yuk. Belum dilebur berarti. Iya, entahlah aku mimpinya jam berapa aku gak tahu ya. Terus udah tuh aku kebangun lagi 1:30, aku langsung nyuruh kamu tidur kan. Kan karena besok mau ngantor kan pagi-pagi. Makanya aku agak keras kan ngomong ke kamu. Karena kayak masih kesel juga mimpi. Kok mimpi terus, Ya, mimpi kayak gitu bawa terus. kenyataan suwe, gue diomelin, gue terus suwe. Iya, maksudnya kayak nadanya agak keras juga aku malam itu, mungkin lagi ngantuk terus mimpi yang aneh-aneh lagi, kesel juga. Maksudnya mimpinya yang sama gitu dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi kayak ngapain sampai 1:30 belum tidur kan gitu kan, pikiran aku gitu. Ngapain? Kalau besok kantor. Jangan sama cewek gitu ya. Enggak lah, ngapain? Enggak, kan kamu kan Discord berisik sampai ke situ kedengeran. Aku juga tahu. Udah tuh, besoknya aku nginep kan kita ya. Hari Jumatnya berarti. Nah, malam Sabtunya kita nginep di Inin. Kamu kan sakit ya, aku nggak ngebolehin kamu untuk pergi karena kan kamu emang lagi meriang di situ. Taunya kamu tetap ngotot pergi. Tadinya dia tuh nggak mau cerita ke Buters Bintang tuh kalau dia lagi menghadapi hal-hal yang seperti itu. Iya lah, takut kamu panik. Iya, nggak mau cerita, tapi kan aku kan nggak, karena kamu lagi sakit, jangan pergi dulu gitulah. Taunya dia tetap pergi memang karena emang ada tujuan tertentu kamu berangkat kan, memang mau bersihin diri kamu. Ya itu, makanya dia terpaksa dia ngomong, aku mau ini gitu. Oh, ternyata dia baru ngomong, ternyata pas disambung-sambungin kok aku juga kemarin kok mimpi itu ya, kan gitu. Terus kata Arenya teh kemarin apa? Pas di base camp kan kita ceritakan ya. Kamu ceritain mimpi kamu juga. Iya, itu tuh setelah beres kan urusan Bintang, ternyata pas Tanti tidur di Inin itu malam Sabtu ya, hari Jumat malam Sabtu
mimpi lagi, mimpi buruk terus tuh 1 minggu. Suwe. Iya, mimpi lagi, mimpi yang nggak enak juga, tapi di situ nggak ada mistis-mistis ya. Mistis sih, ada tuyul. Jadi Tanti tuh sebelum tidurku kan tidurnya berempat ya, Rania, Jil, Tanti, Ali. Tidur tuh kita tuh berempat. Setnya sama seperti sebelum aku tidur, mimpinya tuh. Tapi ada 2 anak kecil perempuan lari-lari terus, tapi yang satu lari-lari, yang satu enggak. Terus aku tuh ngelihat ada anak kecil, kayak aku mikirnya itu Gala nemplok di kaki adik, di kaki Jil nemplok dia teh. Posisi Jilnya juga lagi tidur. Gala tuh nemplok, Tanti mikirnya itu Gala ya. Pak Jil tuh langsung digendong ayah kan. Aku tuh kayak di mimpi tuh ketiduran juga, jadi mimpi ketiduran lagi tuh ya di mimpi. Terus bangun tuh Jil lagi digendong ayah, katanya jangan tidur lelap banget teh, soalnya ada tuyul gangguin adik, katanya gitu. Oh, jadi anak kecil yang nemplok itu yang benar-benar kecil kayak Gala gitu. Terus jadi itu tuyul dalam hati aku, jadi itu tuyul. Terus aku tuh langsung nggak bisa tidur. Terus anak-anak itu tuh nggak mau diem tuh, yang berdua itu, yang anak cewek, nggak tahu anak siapa ya. Nah yang satu itu mecahin gelasnya tuh tebel, jadi berserakan gede Pecahannya. pecahannya. Terus Jil tuh jalan nyamperin aku, terus dia nginjek pecahan itu mah berdarah-darah kakinya. Jadi netes darahnya tuh bener-bener bukan hanya di telapak kakinya, jadi netes ke sini. Kayak kan ini kan lantainya tuh basah ya karena gelas kan tumpah. Jadi darahnya tuh nyampur sama air gitu. Terus udah diperban kayak gitu, udah dibersihin. Taunya dia kena lagi kaki kirinya, gantian gitu. Jadi dua-duanya kena gitu. Terus ternyata apa tuh? Pas kita ngobrol cerita itu ke Arendi, mimpi itu kayak nyambungin. Tanti juga mimpi loh, dari hari Rabu, Kamis, Jumat. Ya hari Jumat. Kirain cerita hari Sabtu. Hari Jumat mimpi. Ternyata apa tuh? Kata Arendi apa? Itu Arendi, jadi sebelum ke Saung pas hari Jumat tuh, pas sebelum aku berangkat merenya, pas sebelum aku nyampe. Sayang, jangan berisik. Arendi cerita, Arendi habis ngelebur tuyul di sekitaran Saung. Karena meresahkan Udah nyuri-nyuri uang warga. Gitu. Terus malamnya aku mimpi gitu. Malamnya kamu mimpi tuyul, kayaknya sama teman-temannya. Iya. Tapi setelah dicek aman. Maksudnya nggak ada pengaruh lah gitu. Aku mikirnya gini tau, kenapa aku yang mimpi gitu? Apa memang aku lagi gak sehat kan? Bisa jadi. Mungkin aku lagi gak sehat, mudah gitu loh, dipengaruhi. Gitu Gabuters, sekelumit mimpi dari kami berdua. Iya. Taunya pas disamain tuh waktu hari Sabtunya malah. Kamu cerita kan hari Jumat malam. Kamu nggak cerita tuh, kayak cuman aku diserang sama belibis gitu ya doang. Terus hari Sabtunya malah kamu cerita pagi-pagi jam 10-an ya. Kamu baru cerita tuh tentang detail tuh dari awal. Terus dari situ Tanti cerita lah. Gue juga mimpi kayak dari hari Rabu, Kamis mimpi gitu. Kayak baru kebongkar lah tuh, kayak make sense gitu. Ada sangkut pautnya ya. Ini udah berapa menit tuh? Bentar. 29. Hai, lumayan nih. Nah, itu mudah-mudahan kedepannya kita nggak mimpi-mimpi lagi ya, Jung ya. Serem juga, mimpi indah aja lah. Iya, tapi aku mau tahu dong pendapat yang lain gimana? Kayak Dimas, Iyong, apa mereka gak tahu? Gak ikut Discord ya? Enggak, Iyong juga, Iyong ada, cuma nggak berkomentar sih. Ya mungkin karena udah di handle juga sama Arendi. Diem, kira jangan geser-geser kamu. Kamu diem sih. No comment mereka, karena itulah udah di handle sama Arendi.
Itu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ngeri juga ya. Terus gimana sih? Setelah itu gimana? Kamu gimana? Apakah timbul di hati kamu untuk lebih mendalami? Enggak. Enggak. Belum. Kayak mengalir aja ya. Iyalah. Kalau emang udah benar-benar fix waktunya, gaskeun. Kalau kamu maunya gimana? Kamu? Aku masa nyamannya kamu. Kamu cerita dong proses cleansingnya gimana? Apa tindakan yang diambil AA setelah itu? Ya di cleansing biasa. Pas dicek pagar mah masih bagus. Iya. Ada residu-residu aja lah. Nah untungnya tuh si sosok cowok yang di mimpi aku tuh belum sempat ngapa-ngapain yo. Terburuknya apa? Apa? Iya, ngapain gitu terburuk? Ya bisa jadi aku serang lagi. Yang sampai IGD malam-malam. Iya. Amit-amit nih. Nah mungkin dari kejadian itu ya si Gemoy siaga, kayaknya lebih apa? Ya lebih waspada lah. Makanya pas di mimpi aku tuh udah ada dia. Jadi posisinya ini si Gemoy, aku, Ki itu lah, sama satu lagi. Jadi kak awalnya mah dia nyerang alam bawah sadar ya. Tapi pas bener-bener ada di sini baru Gemoy siaga kali ya. Enggak. Ya di mimpi juga sama, Gemoy jaga. Mantap. Salut Gemoy. Respect Gemoy, terima kasih. Dan Ki Nana. Dan Ki Nana. Nana. Terima kasih lah pokoknya mah telah menjaga kami. Terima kasih. Terima Thanks to kasih. R&D Kak Jen dong. Iyalah, nolongin thanks kamu. to R&D, Kak Jen dan sobat-sobat yang waktu itu ada di Discord. Iya. Ada Kak Red, Kak Inge, terus Spencer juga ada. Oh iya. Spencer. Oh, siapa lagi ya? Oh, Mbak Dia. Ada Mbak Dia juga. Ramai banget. Rame. Nah ini gue mau men-challenge nih Gabuters ya. Ini Gabuters juga kan sebagian besar mah sobat-sobat MTBJTB ya. Iya. Yang pada peka juga Yung. Iya. Sekarang gue mau challenge nih Gabuters untuk lihat si Gemoy. Emang lagi di sampai Ada. warnanya apa gitu. Warnanya apa, terus kelihatannya kayak gimana. Sebenarnya gue harusnya nggak ngomong si Gemoy lagi sih. Karena sudah tidak gemoy. Terus gimana? Sok rasain ya sama Gabuters. Dilihat perwujudannya kayak gimana. Ya tadi warnanya apa, terus sekarang nih mimiknya lagi menunjukkan mimik apa. Emang gak di sini lagi? Ini udah pindah. Yang deket kamu. Ya kan tadi aku suruh kesini. Oh gitu. Oke, udah ya. Ini dulu, Kata-kata dong. kata-kata dulu dari kamu. Ya kamu lah, kan aku yang penanyanya. Kamu Oh. kata-kata. Aku kan nanti berarti kamu yang closing ya. Deh, kamu closing juga. Enggak, kata-kata apa yang bermanfaat demi menghindari kayak serangan-serangan gitu. Kan ini kan temanya horor ya. Gitu dong. Sok. Jangan pernah berhubungan dengan setan Di mimpi. di mimpi Apapun wujudnya. apapun wujudnya. Ngeri. Karena bakal ada ujungnya. Gak enak ya. Berakibat fatal. Kamu Gimana closingnya aku gak tahu. kata-kata dari kamu dulu. Nanti aku baru closing. Punya nasib, punya suami centil, jadi kayak bunga mimpi, apa sih mimpi aneh juga aku anggap bunga mimpi. Gitu aja lah. Dan tetaplah hidup walau tidak berguna. Bye.